dikasihi Tuhan, yuk sebentar lagi kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Sebelum itu kita akan memulainya dengan berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami dapat berkumpul kembali Tuhan di ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau sertai kami, lindungi kami Tuhan pada selama ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, yuk kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan menyanyikan lagu Hanya Padamu. Adik-adik, yuk bagi berdiri, kita akan sama-sama lebih lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan.
kita akan nyanyi sama-sama dan gerak sama-sama, jangan lelah. Oke? Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan adik-adik buat kemuliaan Tuhan. Adik-adik bisa duduk kembali. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu Dengan Apa Akan Kubalas. Kita akan sama-sama nyanyikan ya adik-adik. Kau Allah yang setia,
adik-adik, puji nama Tuhan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap kan? Nah, untuk itu adik-adik duduk yang tenang, sopan, lipat tangan. Kakak akan memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, syukur kepadamu Bapa, kami boleh datang bersekutu dengan Engkau. Kini tiba saatnya kami mau mendengarkan kebenaran-Mu. Mari Bapa, Engkau lawat setiap anak-anak-Mu yang datang duduk di bawah kaki-Mu. Biar Tuhan, apa yang kami dengar dari firman-Mu, kami boleh belajar, boleh mendidik kami. Kami juga meminta Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, membuka hati pikiran kami, sehingga kami tidak hanya mendengar, tetapi kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu, dan hidup kami boleh membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya ini doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman Tuhan dengan tema sukacita yang memberi kekuatan. Kakak ulangi sekali lagi, temanya sukacita yang memberi kekuatan. Adik-adik sebenarnya tahu nggak sih apa itu sukacita? Atau sukacita itu datangnya dari mana? Atau bagaimana mendapatkan sukacita yang memberikan kekuatan? Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang sukacita memberikan kekuatan. Sebelum itu mari sama-sama kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak akan bacakan, adik-adik juga baca ya. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Eudonia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Klemes dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sukacita itu adalah ketika adik-adik merasa senang, ketika adik-adik merasa bahagia, gembira, atau memiliki semangat yang sangat luar biasa. Tetapi mungkin banyak dari adik-adik yang berpikir kalau sukacita itu sumbernya dari materi atau sesuatu barang. Atau ketika adik-adik dalam kondisi yang baik, situasi yang baik, keadaan yang sangat baik. Misalnya nih, ketika adik-adik merayakan hari ulang tahun, adik-adik dikasih hadiah, atau pada saat hari Natal, adik-adik menerima kado Natal. Tetapi sukacita itu hanya akan berlangsung di saat adik-adik ulang tahun di hari itu, bahkan mungkin di hari Natal tersebut. Tetapi besoknya sukacita itu tidak akan ada lagi, sukacita itu sudah hilang. Itu dinamakan sukacita sementara adik-adik. Coba adik-adik bayangkan, misalnya nih ya, hari ini adik-adik dikasih hadiah ulang tahun. Nah, dan hadiah itu adalah
Sesuatu yang memang sudah adik-adik inginkan, sudah adik-adik dambakan dari dulu. Pastinya adik-adik hari ini sangat merasa senang, sangat bersuka cita ya kan? Tetapi coba bayangkan besok bagaimana perasaan adik-adik. Apakah adik-adik masih memiliki sukacita? Mungkin di hari itu, di hari ketika adik-adik dikasih hadiah atau kado tersebut, adik-adik mungkin sangat bersuka cita, tidak mau lepas dari hadiah itu. Tetapi mungkin besok udah mulai mau lepas dari hadiah itu, dan bahkan lusa dan seterusnya bisa melupakan hadiah itu. Tetapi adik-adik, kita juga bisa mendapatkan sukacita yang tetap, sukacita yang permanen, atau sukacita yang bertahan lama, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Nah, sukacita yang daripada Tuhan ini tidak bisa atau tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sukacita yang daripada Tuhan akan tetap ada dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang tidak baik, dalam keadaan atau situasi yang baik maupun sebaliknya. Sukacita yang daripada Tuhan akan tetap ada dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ada loh tokoh Alkitab yang di saat kondisinya tidak baik, tidak enak, tetapi dia tetap bersukacita. Adik-adik tahu nggak siapa itu? Nah, tokoh Alkitab itu adalah Paulus, yang merupakan rasul yang menulis surat Filipi yang tadi kita bacakan. Nah, jadi ketika Paulus menulis Alkitab Filipi ini, Paulus ini sedang berada di dalam penjara loh adik-adik. Adik-adik, kakak percaya kalau adik-adik tidak pernah merasakan kehidupan di penjara. Bahkan kakak sendiri belum pernah masuk penjara. Tetapi kita tahu kalau hidup di penjara itu sangat tidak enak. Kita dikurung di dalam teruji besi. Dan bahkan si Paulus ini dipenjarakan bukan karena dia melakukan kesalahan atau melanggar hukum. Tetapi Paulus ini dipenjarakan karena dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi di saat itu Paulus yang seharusnya merasa sedih, merasa kecewa, Paulus tidak merasakan hal-hal itu. Tetapi Paulus loh tetap bersuka cita. Dan bahkan dia mengingatkan kita semua untuk bersuka cita loh adik-adik. Mari coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wow, Paulus sangat hebat. Di saat dia dalam keadaan yang tidak baik, kondisi situasi yang tidak baik, dia nggak sedih, dia nggak kecewa, tetapi dia punya sukacita yang luar biasa, sehingga dia bagi sukacita itu dengan mengingatkan kepada kita supaya kita juga tetap bersukacita di dalam kondisi apapun itu. Itu yang membuat Rasul Paulus kuat, sehingga dia bisa bertahan dan menjalani masa-masa sulit itu. Adik-adik, jadi yang mau kita bahas hari ini, kita mau belajar dari Rasul Paulus, bagaimana bisa bersukacita dan mendapat kekuatan di dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Yang pertama, jangan khawatir. Mari kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik, di sini Paulus mengingatkan kita supaya ketika kita berada dalam situasi yang tidak enak, ketika kita berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, kita tidak boleh khawatir. Jangan khawatir. Kenapa? Karena ketika kita khawatir, kita itu seperti membayangkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sesuatu yang tidak akan terjadi. Nah, itu yang membuat kita tidak bisa berpikir secara jernih, sehingga kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang baik. Kita terus khawatir, kita takut, tidak percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang khawatir berarti dia tidak percaya kepada Tuhan. Itu akan menambah beban pikiran di saat kondisi yang berat itu. Yang kedua, berdoa. Rasul Paulus juga mengingatkan kita supaya ketika kita dalam kondisi yang tidak baik,
jangan khawatir. Yang kedua adalah kita harus berdoa. Mari coba kita baca juga yang tadi Filipi 4 ayat yang ke-6. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita supaya ketika kita di dalam keadaan yang tidak baik, kondisi yang buruk, kita tidak mengeluh, tidak khawatir, tetapi kita harus berdoa, menyerahkan semua isi hati kita, keluhan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan, Tuhan yang setia, Tuhan yang menyertai kita itu akan memberikan jalan keluar kepada kita. Nah, yang ketiga adalah mengucap syukur. Ini tidak kalah pentingnya dengan tips 1 dan tips 2. Mengucap syukur ini penting di saat kita di dalam kondisi yang tidak baik atau kondisi yang sulit. Tetapi mengucap syukur juga adalah hal yang paling sulit untuk kita lakukan. Misalnya gini nih adik-adik. Misalnya adik-adik di sekolah dan uangnya dicolong teman. Dan adik-adik mengucap syukur. Tuhan, saya bersyukur karena hari ini uang saya dicuri oleh teman saya. Itu adalah hal yang paling sulit kita lakukan adik-adik. Tapi di sini Rasul Paulus mengingatkan kita supaya dalam keadaan apapun itu, yang menyakitkan, yang tidak enak, menyakitkan, kita harus tetap mengucap syukur. Karena ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan mendatangkan berkat bagi kita. Ketika kita mengucap syukur, Tuhan akan memerintahkan berkatnya kepada kita adik-adik. Nah, jadi ketika kita melakukan 3 tips yang diberikan oleh Rasul Paulus tadi, yaitu jangan khawatir, berdoa, dan mengucap syukur. Ketika kita sudah melakukan itu, maka Tuhan akan memberikan kita kedamaian yang luar biasa, yang tidak bisa dipikirkan dengan akal sehat manusia. Mari coba kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, jadi bagaimana supaya kita mendapatkan sukacita dan mendapatkan kekuatan dalam kondisi yang tidak enak, yaitu ingat, jangan khawatir, berdoa supaya kita diberi kekuatan, dan mengucap syukur supaya kita diberkati. Adik-adik, hanya ini yang bisa kakak sampaikan. Marilah kita berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bapa, hari ini kami belajar tentang sukacita yang mendatangkan kekuatan. Kami belajar dari Rasul Paulus. Kiranya Bapa, Engkau juga berkati hati kami supaya kami seperti Rasul Paulus, di dalam kondisi apapun kami tetap bersukacita. Kami tidak khawatir di dalam kondisi apapun. Kami mau tetap berdoa dan kami mau tetap mengucap syukur dalam kondisi apapun itu. Tuhan, mari Engkau lawat setiap kami, biar firman-Mu ini boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Hanya ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, ada yang ngasih nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kakak yakin dan percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak menyampaikan berapa bunga lebih Maranatha. Fresh Bible Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik-adik semua dapat join dalam hidup ini, karena kita jalan firman Tuhan loh. Tapi juga ada games jadi bagi adik jangan untuk join. Nah, untuk adik-adik yang mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah dapat akses melalui YouTube channel GBR Maranatha. Demikian momen dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.